Penjelasan game teori. Teori permainan atau bagian dari ilmu matematika mempelajari interaksi antar agen rasional di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki hasil yang berbeda bagi tiap agen. Game teori dapat digunakan di bidang bisnis dalam menghadapi persaingan yang ada. Di bidang perlombaan dapat digunakan dalam menentukan strategi untuk memenangkan perlombaan dan juga dapat diaplikasikannya di bidang psikologi, politik, serta ilmu sosial. Salah satu contoh dalam game teori adalah two-person zero-sum game, permainan berjumlah 0-2 pemain. Permainan berjumlah 0-2 pemain merupakan persaingan dari dua pemain, di mana kemenangan yang satu merupakan kekalahan pemain lainnya. Sehingga jumlah kemenangan dan kekalahan adalah 0. Truman 1974. Komponen-komponen game teori. Game teori setidaknya memiliki 3 elemen inti. Di antaranya yang pertama, players atau para pemain adalah sebutan untuk para pelaku ekonomi yang terlibat. Kedua, strategi yang akan dimainkan oleh pemain. Ketiga, payoff adalah sebuah istilah yang merujuk pada hasil akhir dari penerapan strategi. Tahap game teori. Yang pertama ada tahap identifikasi. Sesuai namanya, tahap identifikasi ini merupakan tahap pertama dalam mekanisme game teori yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masing-masing pelaku ekonomi mengenai jenis hubungan, tujuan yang ingin dicapai, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam hubungan ekonomi tersebut. Berdasarkan game teori, terdapat beberapa jenis hubungan yang mungkin terjalin antar pelaku ekonomi yang disebut sebagai one-person game, two-person game, dan n-person game. Selanjutnya, yang kedua ada tahap aksi. Tahap kedua ini berfokus pada aksi atau langkah apakah yang sebaiknya diambil oleh si pelaku ekonomi yang berkaitan dengan pembaruan kondisi. Biasanya pada tahap ini para pelaku ekonomi akan dihadapkan dengan dua macam pilihan, seperti bertahan atau tidak bertahan. Di dalam game teori dikenal pula istilah The Prisoner Dilemma. The Prisoner Dilemma ini adalah konsep paradoks dalam pengambilan keputusan di mana seseorang apabila mengkhianati sebuah kelompok, maka ia akan memperoleh keuntungan personal yang lebih besar. Namun, apabila tiap pihak memutuskan untuk saling bekerja sama, maka semuanya akan memperoleh total keuntungan kolektif yang lebih besar. Di dalam konsep ini, pihak-pihak bersangkutan itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap akhir dari mekanisme game teori ini adalah tahap evaluasi terhadap payoff atau hasil akhir dari tahap aksi. Perlu dicatat bahwa setiap aksi atau keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, dan tidak semuanya itu menghasilkan sebuah keuntungan. Jenis game teori. Jenis game teori itu ada 3. Yang pertama, zero sum game. Ini adalah win-loss solution, di mana jika satu pihak menang, maka pihak lain pasti kalah. Jika satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat, maka itu merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak lain. Contoh permainan yang bertipe zero sum game antara lain adalah catur. Lalu yang kedua ada non-zero sum game, di mana jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka pihak lain tidak pula kalah. Pihak-pihak yang terlibat bisa melakukan kompromi sehingga memperoleh solusi yang bermanfaat bagi semuanya. Contohnya yaitu dalam dunia sales. Salesman berhasil menjual produknya dan memenuhi target, sementara pelanggan juga berhasil memperoleh produk yang ia butuhkan. Sama-sama bermanfaat bagi semua pihak, bukan? Lalu yang ketiga
terakhir ada prisoner dilemma. Salah satu bentuk non-zero sum game namun tidak terdapat kerjasama ataupun komunikasi antara kedua belah pihak. Dapat diilustrasikan prisoner dilemma ini yaitu dua penjahat yang ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Jika mereka berdua sama-sama mengaku, maka keduanya akan menjalani hukuman terberat. Jika salah satunya mengaku, maka temannya akan diganjar hukuman lebih berat dan ia sendiri dikurangi. Sementara itu, jika keduanya tidak mengaku, maka akan memperoleh hukuman teringan. Masalahnya adalah keduanya tidak tahu nih apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan. Contohnya Pioneers Dilemma. Pada gambar bisa dilihat kasus pencurian yang melibatkan dua tersangka di mana tidak terdapat saksi mata lain. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam pencurian tersebut memiliki 3 pilihan. Apabila mereka memiliki untuk tetap diam dan tidak mengaku masing-masing, pihak A dan pihak B akan memperoleh 1 tahun hukuman kurungan. Total hukuman kolektif menjadi 2 tahun. Lalu salah satu pihak mengaku sementara yang lain tidak, maka pihak A akan bebas atau 0 tahun hukuman penjara. Sementara pihak B mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Total hukuman kolektif 5 tahun. Selanjutnya kedua pihak saling mengaku melawan satu sama lain. Masing-masing pihak A dan pihak B akan memperoleh 3 tahun hukuman kurungan. Total hukuman kolektif menjadi 6 tahun. Dari sini bisa kita lihat bahwa jika pihak A mengkhianati pihak B atau sebaliknya, maka lama hukuman personel yang ia peroleh akan lebih menguntungkan atau 0 tahun penjara dengan total hukuman kolektif 5 tahun penjara. Namun apabila mereka bekerja sama dan memutuskan untuk tidak mengkhianati satu sama lain, maka total hukuman kolektif yang diperoleh akan jauh lebih menguntungkan, yaitu menjadi 2 tahun penjara. Inilah yang disebut dengan Pioneers Dilemma. Solusi game teori. Pada contoh kasus tersebut menggunakan strategi campuran atau mixed strategi game, maka penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain. Dalam strategi ini, pemain menggunakan campuran lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal.